Pencerahan rohani Syekh Siti Jenar di Baghdad. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat untuk pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat Sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad yaitu Ahmad Al-Mubassarah Al-Tawalud, di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu perbendaharaan baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan af'al Allah, yaitu kesadaran bahwa setiap gerak dari segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Inilah pangkal pandangan yang kemudian hari memunculkan tuduhan bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah, padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang, akan tetapi justru perbuatan Allah melalui iradah dan kuradahnya yang bekerja melalui diri manusia. Sebagai khalifahnya di alam lahir, ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak ada dan memiliki nama pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yaitu Dia yang wujud dari segala yang ma'wujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Tawalud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam, karena di keluarga Al-Tawalud tersedia banyak kitab-kitab makrifat dan para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Tawalud, Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Di Irak ini pula, Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Jafariyah yang dikenal sebagai mazhab Al-Bayat. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasinya Al-Halaj, Al-Bustami, kitab Al-Sidiknya Al-Karaj, kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabazi, risalahnya Al-Kusairi, Futuhat Al-Makiyah dan Fusyuh Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ihya Ulum Al-Din, dan kitab-kitab Tasawuf Al-Ghazali dan Al-Jili. Secara kebetulan, periode Al-Jili meninggal. Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun. Sehingga saat itu, pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam di Indonesia. Dan sebenarnya, Syekh Siti Jenar lah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu para wali atau anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam Syar'i Mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekat yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa, hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar, yaitu Talmisan, Musakaf atau Al-Mukasyaf, dan Balai Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya dikenal dengan komunitas lemah abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahaminya, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat, Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Alahiyah, dan Al-Ihsan Al-Kamil fi Marifat Al-Awakiri wa Al-Awamil, atau manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah puncak dari ulama sufi Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama kitab Al-Ihsan Al-Kamil, Syekh Siti Jenar sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Halaj dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi.
Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya, serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran, serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa pada saat itu. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samakana. Samakana adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase. Samakana mulai bertumbuh di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Kawal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Waj. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid atau memancarkan potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini, seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia. Dan lawami atau mengejawantahkannya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid tajaliyat melalui roh al-haq dan jawaid atau terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyif dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan memadukan pengalaman sufi dari kitab-kitab Al-Halaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan denting zikir yang menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Maha suci, aku segala puji untukku. Tiada Tuhan selain aku. Maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai hasil cerminan man arafa babsahu fakat arafa rabahu tersebut. Sampai di sini, Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah, al-insan siri wa anna sirhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Ma'ruf Al-Karki, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik. Artinya ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang salik atau pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah lembah kasal atau kemalasan naluri dan rohani manusia, jurang futur atau nafsu menelan makhluk atau orang lain, gurun malal yaitu sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani, gurun ria bangga rohani, rimba sum'ah pamer rohani, samudra ujub kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi, dan benteng hajbun penghalang akal dan nurani.